Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru ya, anak-anak dan moms. Sebelumnya Bu Guru mau mengucapkan selamat berpuasa. Semoga ibadah kita lancar dan diterima di sisi Allah sebagai pahala. Tak lupa Bu Guru ingatkan kalian sebelum belajar untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah setiap hari dilakukan ya. Dan jangan lupa berdoa juga. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita sudah sampai di pembelajaran 2 subtema 4 nomor 8. Subtema 4 berbicara tentang menjaga keselamatan di perjalanan ya. Tak terasa ya, kita sudah berada di ujung subtema. Jadi ini adalah akhir-akhir dari pembelajaran sebelum nanti sampai di pembelajaran ke-6. Nah, kali ini pada pembelajaran 2 sebelumnya guru sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kedua, tujuannya adalah siswa dapat memahami isi teks bacaan. Yang ketiga, siswa dapat menemukan kalimat-kalimat yang di dalamnya terdapat aturan penulisan huruf kapital. Tujuan yang kelima yaitu siswa dapat menentukan kegiatan menjaga kebersihan dengan mencentang gambar yang tepat. Dan tujuan yang terakhir adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud rasa persatuan. Nah, sekarang Ibu minta kalian buka bukunya halaman 169 pembelajaran 2. Tugas kalian yang pertama adalah membaca teks halaman 169 dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di situ sudah tersedia teks ya, Pemuda Bersuling Ajaib judul ceritanya. Bu Guru akan contohkan sedikit. Nanti kalian harus praktekkan di rumah masing-masing ya. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Kurang lebihnya seperti itu cara membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi setiap ada tanda baca koma atau titik, kalian harus berhenti sejenak ya. Jadi terlihat di sana akan terdengar cara membaca kalian sudah bagus jika lafal dan intonasinya sudah tepat. Nanti kalian lanjutkan di rumah berlatih membaca agar cara membaca kalian lebih bagus. Nah, kalau sudah selesai membaca teksnya, kalian harus bisa memahami isi teks. Apa sih yang terdapat dalam teks tersebut? Ya, pesan positif apa yang bisa diambil, atau hikmah apa yang bisa kalian ambil dari bacaan yang sudah kalian baca. Nah, di sini dalam teks Pemuda Bersuling Ajaib itu ada pesan positif yang bisa kita ambil ya. Pesan positif apa atau hikmah apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan. Agar apa? Agar lingkungan kita tidak menjadi sarang tikus ya. Itu satu pesan positif yang bisa kita ambil dari cerita Pemuda Bersuling Ajaib ya. Nah, dalam teks
teks yang kalian sudah baca tadi, di sana terdapat kalimat-kalimat yang di dalamnya ada aturan-aturan penulisan huruf kapital. Masih ingat kan ya? Penulisan huruf kapital itu digunakan untuk apa saja, dalam penulisan apa saja. Oke, kita ulang kembali ya. Sebelumnya Bu Guru akan mengingatkan kalian pada pembelajaran tema 8 ini kebanyakan adalah mengulang kembali materi-materi yang sudah lalu atau yang kalian pelajari di tema sebelumnya ya. Seperti apa nih sekarang kita juga akan belajar tentang aturan dalam penggunaan huruf kapital. Kemudian banyak kita juga temukan di sana di buku kalian itu menuliskan kalimat tanya. Nggak apa-apa ya. Mengulang-ulang itu agar tujuannya apa? Agar lebih melekat di pikiran kalian, lebih gampang kalian ingat tentang apa yang sudah kalian pelajari. Jadi nanti di kemudian hari kalau kalian menemukan permasalahan atau soal-soal seperti ini, kalian bisa menjawab dengan mudah. Ya, nah itu. Nah, yuk kita ulang kembali. Aturan penulisan huruf kapital itu untuk apa saja sih? Yang pertama ya. Yang pertama nama orang. Kemudian pada nama hari. Kemudian pada nama bulan. Kemudian pada nama tempat, kota, atau negara. Kemudian pada nama apa lagi? Terutama pada awal kalimat. Ya. Setelah kalian membaca teks yang sudah kalian baca tadi, pastinya kalian akan menemukan kalimat-kalimat yang di dalamnya terdapat aturan penulisan huruf kapital. Contoh ya, yang pertama, kota itu bernama Kota Hamelin. Kota itu bernama Kota Hamelin. Jadi Kota Hamelin ini hanya ditulis dalam huruf besar. Jangan lupa ketika kalian mengawali semua kalimat harus juga diawali dengan huruf besar, dan jangan lupa kalau kalimat berita kalian akhiri dengan tanda titik. Ya, itu salah satu contoh menulis dengan aturan penulisan huruf kapital. Ya, nah tugas kalian yang pertama adalah menemukan kalimat-kalimat, menuliskan 5 kalimat yang di dalamnya terdapat aturan penulisan huruf kapital. Silakan kerjakan pada halaman 171. Di sana sudah ada tempat yang disediakan. Boleh menggunakan contoh ini atau boleh juga yang lain. Silakan kalau tidak paham, kalau memang belum paham boleh ditanyakan ke orang tuanya atau guru pembimbingnya di rumah ya. Pastinya insya Allah kalian sudah paham ya, karena materi ini sudah sering diulang-ulang. Nah, yuk kita lanjutkan ya. Kalian coba perhatikan halaman 172. Di sana ada cuplikan atau potongan dari teks cerita. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Ya,
sungguh kalau ingin menanggapi potongan teks cerita ini, kalian tidak akan setuju ya kalau membuang sampah di sembarang tempat. Jadi tanggapan kalian harusnya memperbaiki sikap agar selalu membuang sampah di tempatnya. Jadi semua orang harus berperan di sini, nggak cuma satu orang. Kalau satu orang saja tidak disiplin membuang sampah di sembarang tempat, maka akibatnya akan berakibat pada semua orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Ya. Jadi kita harus selalu menerapkan sikap disiplin. Yang pertama, disiplin membuang sampah di tempatnya agar lingkungan kita tidak kotor, tidak menjadi sarang tikus. Nah, coba kalian perhatikan di sana ada 4 gambar. Silakan kalian beri tanda centang untuk menentukan kegiatan mana sih yang bisa mencerminkan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Itu tugas kedua. Ya. Nah, tugas ketiga, kalian coba amati gambar halaman 173. Ya, halaman 173 di sana sepertinya ada gambar orang-orang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Ya, silakan amati gambar itu. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah mencari atau menuliskan sikap apa saja yang harus kita miliki agar terciptanya persatuan. Ya, di sana sudah ada contoh 1, yaitu saling menghargai. Dengan saling menghargai kita semua akan rukun, kita semua akan bersatu. Ya, kalian teruskan sampai nomor 6. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, tadi kita sudah belajar mengulang kembali tentang penggunaan huruf kapital. Kemudian kalian bisa menentukan kegiatan mana yang menentukan gambar yang untuk menjaga kebersihan. Kemudian dengan mengamati gambar juga kalian bisa menentukan atau menuliskan sikap apa sih yang harus dimiliki agar tercipta rasa persatuan. Dan kalian juga sudah tadi membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, semoga apa yang kalian pelajari di pembelajaran 2 ini kalian bisa pahami dengan baik, ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik. Sekali lagi, selamat berpuasa, semoga lancar ibadahnya dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.